kebijakan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Kabar ya Indira? Selamat pagi Kak Retno. Ya, bersyukur ya kita boleh kembali menyapa ada di rumah untuk kita mengajak mereka bersekolah minggu bersama. Iya, puji Tuhan. Ya, bersyukur ya Kak ya. Kita Iya. sudah memasuki minggu terakhir di bulan Januari. Iya. Jadi kita sungguh bersyukur ya karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan memelihara kita ya Kak ya. Betul, Kak Jadi Retno. iya, jadi kita bersyukur memiliki Allah yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan mengasihi kita. Yuk kita memulai ibadah kita hari ini. Kak Indira yang akan pimpin kita dalam doa. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dari semalam hingga pada pagi ini. Engkau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji nama-Mu, kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Kak Indira suka lihat pelangi nggak? Suka banget Kak Retno, pelangi itu kan indah. Warna-warni ya Kak ya? Warna-warni. Iya, ada di rumah pasti suka juga ya lihat pelangi ya? Pastinya. Iya, dan biarlah hidup kita juga menjadi pelangi kasih yang memberi warna yang indah bagi teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Yuk kita mau bangkit berdiri semua. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Pelangi kasih. Menari, menari bersukacitalah, melompat, melompat memuji Sang Raja. Ku senang karena Yesus baik. Ku senang karena Yesus baik. Kasihnya, kasihnya nyata di hidupku. Hilangkanlah keluh kesahmu, puji namanya. Hilangkanlah isak tangismu, sukacita. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Menari, menari bersukacitalah, melompat, melompat memuji Sang Raja. Tuhan Yesus sungguh amat baik. Ku senang karena Yesus baik. Kasihnya, kasihnya nyata di hidupku. Hilangkanlah keluh kesahmu. Hilangkanlah keluh kesahmu, puji namanya. Hilangkanlah isak tangismu, sukacita. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar
semua orang. Ya, senang sekali ya Kak Retno. Kalau misalnya hidup kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Iya Kak. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau menyukai firman Tuhan, dan kita juga mau berkomitmen untuk percaya dan mengikuti Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Tuhanku, kesini kesana hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan kudus dan dengan firman-Nya, ya selalu membimbing aku. Dalam senang, dalam susah aku ikutmu. Aku ikut sampai selamanya. Aku ikut Tuhanku. Aku ikut Tuhanku. Kesini kesana hanya ikutku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan kudus dan dengan firman-Nya, ya selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah aku ikutmu. Aku ikut sampai selamanya. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, ya selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah aku ikutmu. Aku ikut sampai selamanya. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Miss Eni. Nah, wah tadi sudah memuji Tuhan ya. Dan saatnya kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami sangat bersyukur dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami mampu untuk melaksanakan dan melakukan perintah-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, nih Miss Eni mau melihatkan gambar ini. Coba adik-adik tebak. Kira-kira gambar siapa ya ini? Dia adalah seorang bayi laki-laki yang ditaruh di dalam keranjang oleh ibunya dan diletakkan di antara alang-alang Sungai Nil. Ayo, siapa yang ingat bayi siapa ya? Iya betul adik-adik, dia adalah bayi Musa. Nah, kenapa ya kok ibunya berbuat demikian adik-adik? Karena pada waktu itu Raja Firaun memerintahkan kepada bangsa Mesir untuk membunuh semua bayi laki-laki Israel. Nah, jadi ibunya Musa ini menyembunyikan Musa dari prajurit Mesir agar tidak dibunuh adik-adik. Nah, kita lihat juga ini saat Musa sedang beranjak dewasa. Dia sudah tumbuh besar. Dia menjadi seorang pangeran Mesir adik-adik. Nah, akan tetapi
Musa tidak melupakan satu-satunya Allah bangsa Israel. Setelah sekian lama Musa pergi meninggalkan Mesir, dia hidup di Median. Nah, yuk kita buka di dalam Keluaran 2 ayat 15. Miss Eni baca ya. Keluaran 2 ayat 15b. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba-tiba di tanah Median, lalu ia duduk-duduk di tepi sungai Sumur. Nah, di Median itu Musa memiliki keluarga dan dia sudah bukan lagi seorang pangeran yang memiliki segalanya, yang kalau dia minta apa-apa sudah tersedia. Nah, tetapi sekarang Musa adalah seorang gembala. Nah, menurut adik-adik kira-kira enak jadi pangeran atau jadi gembala? Tentunya enak jadi pangeran ya adik-adik. Nah, betul sekali. Nah, suatu ketika Musa ini membawa domba-dombanya ke suatu gunung di bagian yang terjauh dari padang gurun. Di sana Musa melihat sesuatu yang sangat aneh yang belum pernah dia lihat. Nah, saat dia mendekat, dia kaget adik-adik. Ada semak duri yang berapi, tetapi saat dilihat tidak hangus. Wah, aneh sekali ini. Sangat luar biasa ya. Ada apinya tapi tidak terbakar. Apakah Musa sedang bermimpi? Tidak adik-adik. Ini benar-benar terjadi. Nah, dari kemudian Musa mendengar suara Tuhan memanggil Musa. Musa, Musa. Jawab Musa, ya Allah. Kemudian Allah bilang sama Musa untuk memerintah Musa melepaskan sandalnya, karena tempat di mana Musa berdiri itu adalah tempat kudus. Dan kemudian Musa melakukan. Dan Allah memberitahu Musa, adik-adik, di mana Musa disuruh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang menderita di Mesir. Nah, ini perintah Tuhan yang harus dilakukan sama Musa. Kita bisa lihat lagi, kita buka ya Alkitab kita di Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ternyata Musa takut dan menolak panggilan Allah ini tadi. Musa merasa tidak cocok menjadi pemimpin bangsa Israel. Kemudian Tuhan mengingatkan Musa kepada janji Allah yang diberikan bapa leluhurnya Musa, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Allah masih sama, yang dulu dan yang sekarang. Kemudian Tuhan juga memberikan 3 tanda kepada Musa. Tanda yang pertama yaitu tongkat menjadi ular. Tanda kedua, tangannya ini yang menjadi sakit kusta. Dan tanda yang ketiga adalah air menjadi darah, adik-adik. Sekali lagi Musa tetap menolak panggilan Allah ini. Nah, apa yang dikatakan Musa? Kita bisa buka di Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab
berat mulut dan berat lidah. Jadi Musa ini tidak bisa ngomong. Masa Tuhan memerintahkan Musa untuk bilang sama Firaun. Nah, Musa ini yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin. Kemudian Tuhan memberikan seorang penolong untuk Musa, yaitu Harun, di mana nanti Musa akan dibantu sama Harun untuk berbicara kepada Raja Firaun. Nah, akhirnya Musa taat dan percaya kepada Tuhan yang memanggil dia, yang mengutus dia. Dan Tuhanlah yang mempersiapkan Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari kekejaman bangsa Mesir. Nah, kemudian Musa dan Harun berangkat untuk melepaskan bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Ketika ada kesempatan untuk melayani, apakah adik-adik akan menolak? Nah, jadi dari cerita Musa ini tadi, kita bisa belajar. Tuhan akan selalu menyertai kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dari dulu, sekarang, sampai nanti ya adik-adik. Nah, jadi jangan takut kalau Tuhan memanggil atau mengutus kita. Nah, misalnya kita mengatakan kebenaran tentang firman Tuhan. Kita menyatakan kasih-Nya kepada Tuhan. Nah, itu kita tidak boleh takut ya adik-adik, Tuhan pasti menyertai kita. Dan dimanapun kita berada, kita harus menceritakan kebenaran firman Tuhan ini kepada semua orang. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalannya ya adik-adik. Ayat hafalan. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 19b. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Diulangi ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 19a. Kisah Para Rasul 20 ayat 19a. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Nah, pendek sekali ya hafalannya. Nah, pasti cepat menghafalnya. Nah, ini cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya melalui cerita Musa ini, mulai sekarang adik-adik tidak usah takut lagi ya, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita mau berdoa ya, dan kita tutup ibadah kita pada saat ini. Yuk kita sikap berdoa. Miss Eni yang akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah melalui cerita dari Musa ini, Tuhan akan memberikan kami hikmat untuk kami boleh Tuhan Yesus selalu percaya dan yakin bahwasanya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Berikanlah kami keberanian Tuhan untuk kami menyatakan kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan juga menyertai kami dalam ibadah saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.